Shalom anak-anak teacher, apa kabarnya pada pagi hari ini? Teacher yakin kita semua dalam keadaan luar biasa sehat. Hari ini pembelajaran pertama kita di pembelajaran tematik. Kita memasuki tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memulai pembelajaran tematik kami. Yesus yang menyertai kami dan memberikan pemahaman kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, hari ini kita memasuki tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Kita memasuki pembelajaran pertama. Silakan buka buku paketmu halaman 1. Perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk kita cari tahu. Amati gambar berikut. Coba kita perhatikan gambar yang ada di bawah. Di situ ada manusia, ada hewan, dan ada juga tumbuh-tumbuhan. Ternyata tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain sumber energi bagi manusia, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh, sumber oksigen untuk bernapas, pengikat air tanah, peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber energi bagi hewan. Tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan adalah produsen, penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernapas dan melindungi bumi dan dari sengatan sinar matahari. Beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan di bumi dan juga bumi akan gersang sehingga kehidupan akan berakhir. Setelah mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan, Edo ingin belajar lebih jauh mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Cermati kisah Edo berikut ini. Liburan sekolah telah tiba, Edo mengunjungi pamannya di desa. Dia seorang petani jagung. Edo datang ke rumah pamannya tidak untuk berlibur saja. Edo juga ingin belajar. Ibu guru memberikan tugas selama liburan. Ibu guru ingin anak-anak memberikan laporan tentang satu hal yang menarik dan bermanfaat yang dilihat selama liburan. Edo ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang perkembangbiakannya. Ayo kita perhatikan bagaimana jagung berkembang biak. Nah, di sini kita akan mencari tahu bagaimana cara jagung berkembang biak. Berkembang biak itu bertambah banyak ya anak-anak supaya kalian memahaminya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Jadi, jagung merupakan salah satu penghasil karbohidrat selain nasi. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Jadi pembuahan itu terjadi ketika alat kelamin jantan dan alat kelamin betina si jagung itu bertemu. Alat kelamin betina adalah tepung sari atau sering disebut serbuk sari, sedangkan alat kelamin betinanya adalah kepala putik. Jadi ketika bertemu alat kelamin jantan dan alat kelamin betina terjadilah pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung.
Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan mengisi diagram berikut. Ayo kita perhatikan diagram berikut. Paragraf 1, ide pokoknya, jagung adalah salah satu makanan pokok di Indonesia. Paragraf kedua, ide pokoknya, perkembangbiakan jagung dengan biji. Paragraf ketiga, ide pokoknya, bunga jagung. Paragraf keempat, ide pokoknya, perkembangan bunga jagung sampai menjadi jagung. Paragraf kelima, ide pokoknya adalah pemanfaatan jagung untuk manusia dan petani. Nah, itu dia, kita sudah mengisi kelima diagram tersebut. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Jadi anak-anak, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina pada tumbuhan. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Nah, ini dia ada bagian-bagian dari bunga. Kamu dapat perhatikan, di situ ada mahkota, benang sari, kelopak, dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji, tangkai putik, kepala putik, tangkai sari, dan kepala sari. Itu dia bagian-bagian dari bunga. 1. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. 2. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. 3. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. 4. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau yang disebut dengan spermatozoid dengan kepala putik atau yang disebut dengan sel kelamin betina atau sel telur. 5. Hasil dari pembuahan adalah zigot. 6. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. 7. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. 8. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Banyak lagi contoh tumbuhan yang lain. Ini hanya beberapa contohnya saja. Kita masuk ke halaman 7. Coba bayangkan seandainya tumbuhan tidak berkembang biak, apa yang akan terjadi? Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna di Malaysia. Bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Perhatikan bunga kamboja pada gambar di samping. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali, dor campa, atau bunga kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi, upacara keagamaan, dan penyambutan tamu. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Berikut adalah ke-10 negara ASEAN. Coba kamu perhatikan negara-negara mana saja yang tergolong
atau dikelompokkan menjadi negara ASEAN atau negara Asia Tenggara. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar deklarasi Bangkok. Jadi, ASEAN dibentuk di Bangkok ya. Saat itu tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. Delegasi pendiri ASEAN adalah Adam Malik mewakili Indonesia, Narciso Ramos mewakili Filipina, Tun Abdul Razak mewakili Malaysia, S. Raja Ratnam dari Singapura, Tanat Komat dari Thailand. Jadi itulah tokoh-tokoh yang membentuk atau mendeklarasikan ASEAN atau negara-negara yang terkelompok dalam negara Asia Tenggara. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya, negara anggota ASEAN tersebut adalah 1. 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. 2. Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. 3. Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. 4. Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. 5. Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Masyarakat negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Yang pertama, Brunei Darussalam. Kita lihat kehidupan sosial di Brunei Darussalam. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh Awang Alang ke Tatar. Penemu negara ini, kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Nah, itu kehidupan sosial di Brunei Darussalam. Cukup unik ya. Mereka tidak boleh berjabatan dengan lawan jenisnya. Jadi mereka boleh berjabatan dengan sesama jenis. Misalnya, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Kalau perempuan dengan laki-laki tidak boleh berjabat tangan. Kedua, Malaysia. Patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Chaves, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Berarti Malaysia hampir sama dengan Indonesia, karena di Indonesia juga nasi lemak adalah makanan yang cukup populer. 3. Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Ilogong, Bicol, Waray, Pampango, dan Pangasinense. Po dan Opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong atau mama.
dan menunjukkan rasa penghormatan. Kemudian kehidupan sosial di Filipina. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Selanjutnya Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Makanan terkenal Kamboja adalah cha yang berarti tumisan. Selanjutnya negara Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma. Selanjutnya negara Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma. Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran, matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Nah, itu dia salah satu permainan tradisional di negara Vietnam. Tidak jauh berbeda dengan Indonesia ya. Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lau. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu, kalau di Indonesia itu namanya takraw. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Terakhir Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama antara lain Siam dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat. Bagaimana dengan kehidupan dan budaya Indonesia? Kamu bisa mencari tahu tentang budaya dan kehidupan di Indonesia. Kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Bengkala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan, yaitu daratan berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. 2. Daratan berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Demikian pembelajaran kita hari ini. Hari ini teacher belum kasih kalian tugas karena ini baru pertemuan pertama. Namun nanti teacher akan kirimkan link Zoom meeting kita supaya kita bisa tanya jawab tentang apa yang sudah ada di video tadi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian pembelajaran kita